Mel bertanya, apa benar kalau Prabowo Gibran menang pajak akan naik? Nah ini nih, banyak yang salah mengartikan. Menaikkan rasio pajak itu berbeda dengan menaikkan tarif pajak. Lalu bagaimana cara kita menaikkan rasio pajak? Tentunya dengan meningkatkan ekspor, hilirisasi, transisi energi hijau, mengurangi impor minyak, meningkatkan produktivitas dalam negeri, dan juga swasembada pangan. Menaikkan rasio pajak berarti meningkatkan penerimaan negara. Maka ke depan perlu dibentuk Badan Penerimaan Negara yang ada di bawah komando langsung dari Presiden. Sehingga ke depan Dirjen Pajak dan Bea Cukai kita jadikan satu. Maka dalam hal ini Badan Penerimaan Negara hanya fokus pada penerimaan negara saja, tidak lagi fokus pada pengeluaran. Semoga terjawab ya, Mbak. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salah satu program dari Prabowo Gibran ketika menang di Pilpres tahun 2024 ini adalah makan siang gratis dan susu gratis. Selain dari makan siang gratis dan susu gratis, yaitu dengan menaikkan rasio pajak kepada masyarakat. Nah, kita telah mengetahui bagaimana ketika Prabowo Gibran berkampanye, ya, mereka secara terang-terangan mengatakan akan menaikkan pajak, dan ini juga telah terjadi perdebatan ketika debat cawapres antara cawapres 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka dan cawapres 03 yaitu Profesor Mahfud MD, di mana pada saat itu ketika Gibran Rakabuming Raka memberikan satu pernyataan untuk menaikkan pajak di dalam programnya, maka Mahfud MD selaku Menko Polhukam pada saat itu mengingatkan kepada Gibran Rakabuming Raka supaya berhati-hati di dalam menaikkan pajak, karena pajak ini sangat-sangat sensitif bagi masyarakat. Nah, teman-teman, tentu kita tetap menerima ketika nanti Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang di Pilpres tahun 2024 ini, karena mereka juga sudah mengatakan sejak dari awal berkampanye pajak akan naik ketika mereka nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dan ini juga sudah ditentukan oleh Menko Erlangga Hartarto, mengatakan bahwa PPN bakal naik atau pajak bakal naik di tahun 2025 atau di tahun depan dengan 12%, di mana di tahun 2022 kemarin ya Presiden Joko Widodo menaikkan pajak sebesar 11%, dan di tahun depan ini ya Menko Erlangga memastikan bahwa pajak naik menjadi 12%. Nah, kita lihat pernyataan dari Menko Erlangga Hartarto ini, teman-teman. Ya, Menko Erlangga pastikan PPN bakal naik jadi 12% tahun depan. Ini tahun depan akan dimulai ya PPN menjadi 12%. Pemerintah memastikan ketentuan mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025 tetap berlaku. Nah, di sini teman-teman ya akan berlaku pada tahun depan ya pada tanggal 1 Januari 2025. Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga mengatakan berbagai ketentuan yang telah dirumuskan dan diterbitkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi, termasuk penyesuaian tarif PPN, bakal dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. Ya, memang kita tahu bahwa Prabowo Gibran ini mempunyai visi misi untuk melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo dan juga melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo. Dan salah satunya mereka melanjutkan tentang menerbitkan ya pajak dan tarif pajak untuk pemerintah selanjutnya bukan hanya 11%, maka akan ditetapkan nanti
di tahun 2025 menjadi 12%. Nah, menurut dia masyarakat telah memilih untuk mendukung keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi sehingga ketentuan kenaikan PPN tetap dilaksanakan. Ya, ini yang ditekankan bahwa ya sudah terang-terangan seperti yang saya katakan tadi bahwa ya memang Prabowo Gibran tidak salah dengan hal ini karena mereka sudah terang-terangan dari awal sejak kampanye bahwa mereka akan menaikkan rasio pajak, termasuk di dalam pajak ini, di dalam keberlanjutan dari pemerintah Presiden Joko Widodo, salah satunya ketentuan kenaikan PPN ya tetap dilaksanakan, dan sehingga mereka akan melakukannya tepat nanti tahun depan tanggal 1 Januari mereka menetapkan pajak sebesar 12%. Nah, kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan-pilihannya keberlanjutan. Kata dia dalam gelaran media briefing di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta Jumat 8 Maret 2024. Ya, tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah tentu akan dilanjutkan. Ya, termasuk kebijakan PPN, sambung Airlangga. Ya, lebih lanjut, Airlangga bilang pemerintah saat ini masih menunggu hasil resmi pemilihan umum Presiden Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebelum melanjutkan pembahasan APBN 2025. Dalam perumusan APBN tersebut baru akan dibahas secara detail mengenai program-program pemerintah yang dijalankan pada tahun depan. Ya, program yang perlu masuk ke dalam APBN adalah program yang akan dijalankan oleh pemerintah mendatang, ucapnya. Kemudian sebagai informasi, ketentuan mengenai kenaikan PPN menjadi 12% diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Lewat aturan tersebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 kemarin bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo menyesuaikan tarif ya PPN sebesar 11%, dan di pemerintahan Prabowo Gibran nanti di tahun depan akan menyesuaikan lagi ya pertambahan pajak sebesar 12%. Namun pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% dengan pertimbangan tertentu yang merujuk pada pasal 7 ayat 3. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%. Nah, di sini masih yang menunggu ya bagaimana dengan perkembangan ya dan bisa disesuaikan ya. Dikatakan di sini kenaikan tarif PPN menjadi 12% dengan pertimbangan ya, dengan pertimbangan di mana bisa nanti menjadi paling rendah, yang paling rendah 5% dan paling tinggi juga nanti 15% ya, bukan hanya 12%, bisa saja masuk ke 15%. Nah, teman-teman, tentu ya kita masyarakat Indonesia ketika nanti Prabowo Gibran menang dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, dan tentu kebijakan-kebijakan mereka karena mereka yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo, maka tentu kita masyarakat Indonesia harus bisa menerima hal ini ya, karena mereka juga secara terang-terangan di dalam debat, di dalam kampanye, maka ketika nanti mereka menang di Pilpres tahun 2024 salah satunya adalah dengan kenaikan pajak. Nah, terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.